Pagi ini kami akan dengar firman-Mu, supaya sukacita dan kebahagiaan yang kami rasakan dapat sungguh-sungguh terimplementasi dalam setiap gerak dan langkah kehidupan kami ke depan, masuk dalam panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami membuka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, untuk sampainya pesan Tuhan kepada kami. Bapa, biarlah hati kami adalah tanah hati yang subur, yang siap untuk ditanami benih-benih kekal yang akan kami tangkap sebagai pedoman, petunjuk dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau pakai hamba-Mu, pakai kami semua dengan urapan yang baru, urapan yang sama kepada hamba-Mu dan juga seluruh umat Tuhan yang ada di ruangan ibadah ini, ataupun kami semua yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah kami masing-masing. Dan berdoa, Tuhan menolong kami. Kami sambut dengan sukacita kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, mengucap syukur dan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini. Bapak Ibu, pagi ini siap untuk diberkati oleh Tuhan. Bisa lambaikan tangan. Katakan sebelah kanan kiri, hei aku pagi ini siap diberkati oleh Tuhan loh. Iya. Senang sekali Bapak Ibu. Pagi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana salah satu esensi penting dalam keluarga kita adalah komunikasi. Maka judul khotbah saya pagi ini adalah membangun komunikasi yang sehat. Ya, membangun komunikasi yang sehat. Keluarga tidak hanya bicara tentang DNA, darah. Saya dengan saudara tidak satu DNA, tapi saya dengan Bapak Ibu adalah satu DNA di dalam Kristus. Amin. Anda dan saya ditebus oleh darah Kristus, maka saya adalah bagian dari keluarga karena kita satu DNA. Kalau kita dites DNA itu, darah Kristus itu dalam diri kita itu sama. Dan tahu tipikalnya XY atau apa, semuanya sama gitu ya. Karena itu kita satu keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang komunikasi. Minta tolong Audrey, saya kesulitan, PPT saya tidak bisa digerakkan. Oke. Salah satu penyebab atau masalah dalam keluarga adalah komunikasi. Setuju ya? Salah satu penyebab, berarti ada yang lain. Bisa itu tentang keuangan, bisa itu tentang suami, istri, pekerjaan, usaha, semua bisa menjadi masalah. Tapi satu penyebab yang utama yang sebetulnya salah satu bagian penting dalam kehidupan kita, dalam keluarga, adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang tidak jelas itu bisa mengakibatkan misunderstanding. Yang tidak jelas apa yang kita sampaikan, ya. Kalau kami di Cakrawala, saya sedang bicara ngobrol dengan istri atau Kohan dengan Christine mungkin begitu, tiba-tiba kereta lewat. Nah, maka kami harus berhenti. Karena kalau nggak berhenti, biasanya miss apa ya maksudnya gitu ya. Sementara istri itu menyampaikan sesuatu, kamu itu jangan udah dengar gitu ya. Bagaimana mau dengar kereta lewat baterai begitu. Sementara saya ngajak ngomong, kalau dia nggak kamu kok nggak ngomong, keretanya sedang lewat, dia protes gitu ya. Dan ya udahlah, saya ngalah gitu. Kalau itu tidak baik, tidak jelas, maka akan menjadi misunderstanding, ya. Nah, komunikasi yang sehat itu bicara tentang quality time. Untuk apa? Berbicara dan mendengar. Perhatikan baik-baik. Komunikasi yang sehat itu adalah quality time atau waktu yang berkualitas untuk berbicara dan mendengar. Seorang komunikator yang baik adalah seorang komunikator yang tidak hanya pandai dan cakap menyampaikan, tapi mendengar banyak sekali masukan. Nah, sebelum kita baca teksnya, saya punya cerita. Kita dengarkan cerita dari Pak Iksan. Ini gambaran pria idaman zaman sekarang. Tapi kenyataan berkata lain buat saya.
Saya Iksan dan saya hanyalah seorang supir. Saya baru terima email. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini dan banyak kisah yang muncul setiap perjalanan saya. Jadi tahu. Paling gue dijemputnya telat lagi. San, si Ibu Arisnya di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Baik San, aku sebel banget sama mama papa. Mereka kayaknya nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai seperti begini. Terus kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Mau aku pulang kapan kek? Makan apa kek? Pergi kemana kek? Kalau si adik punya pacar baru, San? Wajar kan kalau saya bertanya seperti itu? Duh, kok ini belum dibenerin? Ayo jalan, San. Baik, Pak. Taksi! Bu, San, kamu ngapain di sini? tadi Bapak yang suruh saya jemput Ibu. Loh, San, itu bunga dari siapa? Oh, itu dari Bapak, Bu. Baik San, kok tumben on time? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya buat Adik. Loh, kok malah difoto? Buat saya, merubah hal kecil akan membawa perubahan yang besar tanpa melihat siapa kita. Ya, walaupun saya hanya seorang supir. Itulah gambaran dari keluarga modern sekarang ini. Kita disibukkan dengan pekerjaan. Pria ini sukses, hebat, karena bisa mencukupi semua keluarganya, punya mobil, punya rumah. Ternyata oleh istrinya pun dicurigai. Saat bapak punya simpanan gitu ya. Istrinya juga sama. Dia punya kesibukan sebagai wanita karir, mungkin ibu rumah tangga yang baik begitu. Tapi komunikasi dengan anak, dengan istri, dengan suami juga demikian. Ada saling kecurigaan. Tuhan itu bisa pakai cara-cara yang lain untuk menolong keluarga modern sekarang ini supaya kembali dalam komunikasi yang sama, yang memang hakikatnya keluarga dalam kehidupan ini adalah harmonis. Ya, seringkali kita mendapati dalam keluarga modern sekarang ini kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Anak kuliah, kita bekerja, cari uang, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi jangan lupa quality time dalam berkomunikasi adalah berbicara, menyampaikan, bahkan mungkin body language, bahasa tubuh, pelukan, ya. Kemudian bagian dari komunikasi yang berikutnya adalah mendengar. Maka sebetulnya
sebetulnya Tuhan itu bisa pakai iksan yang lain dalam keluarga kita untuk menyatukan komunikasi dalam keluarga. Memang sepertinya bapak, ibu, dan anak ini tertipu. Tapi apa yang dilakukan oleh driver ini, Pak Iksan ini, adalah menyambung komunikasi kembali yang sebetulnya sudah mulai curiga, mulai retak, mulai gak harmonis. Itulah gambaran keluarga pada masa sekarang ini. Bapak Ibu, mari kita belajar pagi ini. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, Paulus memberikan penjelasan kepada kita. Dia mengatakan seperti ini: hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya ajak Bapak Ibu membacanya 1, 2, 3. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Dari firman Allah yang hidup, 2, 3. Hendaklah percakapan saudara itu apa? Sopan dan dibumbui dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, saudara akan dapat memberi jawab yang tepat kepada setiap orang. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, komunikasi salah satu alat utama untuk berhubungan dalam banyak hal itu adalah komunikasi. Baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, maupun dalam pelayanan. Dan komunikasi yang sehat itu adalah keharmonisan dalam keluarga, keharmonisan dalam komunitas, keharmonisan di dalam banyak hal. Dan kalau kita bisa membangun komunitas yang baik, komunikasi yang baik dalam komunitas, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan sebagainya, maka sebetulnya akan ada kerukunan di situ, dan berkat Allah itu akan dicurahkan secara berbuah-buah kepada siapa saja yang memahami bahwa hidup rukun itu adalah kewajiban yang memang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi zaman now sekarang ini, ya, teknologi media sosial telah merusak banyak hal dari hakikinya sebuah komunikasi. Akibatnya sering terjadi konflik, sering terjadi misunderstanding atau kesalahpahaman, atau bahkan kalau kita nggak sadar akan ada pembunuhan karakter, ada penghancuran karakter. Karena itu pemerintah kan melarang untuk di sekolah-sekolah itu membuat temannya dibully dan sebagainya. Karena itu adalah pembunuhan karakter yang sebetulnya sadar atau tidak kadangkala terjadi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang konflik atau komunikasi yang tidak jelas, maka sebetulnya ada banyak hal yang terjadi. Misalnya di kasus politik kita sudah tidak bisa menjadi sebuah rahasia. Komunikasi di awal nampaknya baik begitu ya, tapi ternyata baik di muka tapi tusuk di belakang. Parpol atau anggota partai politik dan sebagainya. Kemudian dalam persaingan kerja dan bisnis itu juga mengharuskan kita untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Tanpa itu kita nggak akan mendapatkan pelanggan yang baik. Tanpa itu kita akan mendapatkan penghasilan yang baik. Ya, sekalipun dalam sharing yang lalu Pak Hanjaya itu kan menyampaikan saya itu seorang sales yang memang bakat saya itu yang ngomong bicara. Walaupun mungkin beberapa teman itu bisa pakai PPT, bisa pakai gadget dan sebagainya, tapi kadang-kala mereka juga mengeluh karena apa yang mereka jual itu nggak laku. Tapi saya dengan pakai bahasa saya sebagai seorang pemasar, sebagai seorang marketing begitu, maka dapat itu tuh persaingan begitu ya. Nah, kemudian dalam dunia akademik semua dituntut, termasuk kasus hukum, ada banyak komunikasi yang sebetulnya miss di dalamnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dalam keluarga kita, Bapak Ibu? Bagaimana dalam keluarga kita? Bagaimana dalam komunitas kita? Bagaimana dalam lebih luas lagi di masyarakat? Sudahkah kita betul-betul menerapkan menjadi
menjadi seorang komunikator yang baik, pembicara yang baik, dan mendengarkan yang baik. Saya pagi ini dari teks itu, dari teks Kolose pasal 4 ayat yang ke-6, akan memberikan 3 petunjuk bagaimana komunikasi yang sehat yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, sedang membangun. Kalau sedang membangun, bisa jadi ketika ada dalam proses pengerjaan pembangunan itu, ada sesuatu yang mungkin kita nggak dapat. Ayo kita berproses supaya cepat selesai masalah persoalan yang terjadi, dan sehingga kita dapat membangun komunikasi yang lebih sehat lagi dalam keluarga, di komunitas, di pekerjaan, dan sebagainya. Nah, komunitas atau komunikasi yang sehat, yang pertama petunjuknya adalah mari kita belajar untuk mengkomunikasikan apa yang kita sedang komunikasikan itu dengan komunikasi yang penuh dengan kasih. Paulus dengan jelas mengatakan begini, hendaklah kata-katamu, apa Bapak Ibu? Baca sama-sama, senantiasa penuh kasih. Bagian itu dulu, ya, penuh kasih. Perhatikan, supaya kita dapat value yang tergali dalam teks ini, saya mencari dari teks aslinya. Senantiasa penuh kasih itu dari kata Yunani pantote and charity, ya. Pantote itu senantiasa, itu menunjukkan bahwa perkataan yang penuh kasih itu harus menjadi sebuah kebiasaan dan bukan sekedar tindakan sesekali karena ada maunya. Karena kita butuh anak kita kasih reward anak kita. Nih, saya udah belikan kamu lewat Gojek atau Food yang kamu minta kemarin. Dia menginginkan, orang tua menginginkan seperti itu. Bukan seperti itu, tapi senantiasa mau dalam kondisi keadaan baik atau tidak baik, ada masalah atau tidak, ada konflik atau tidak. Kata senantiasa, pantote tadi itu mengharuskan kita untuk membiasakan mengkomunikasikan apa yang kita komunikasikan itu dengan penuh kasih, ya. Kemudian and charity dari kata kasih karunia. Maka kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu harus memberikan pembelajaran bahwa saat kita berkomunikasi harus merujuk kepada kasih karunia Tuhan yang telah nyata kepada kita, penuh dengan kelembutan, kemurahan hati, bahkan kebaikan hati, kebaikan yang mencerminkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tapi mari kita sama-sama refleksi jujur, kalau kita belajar dari teks ini, mungkin kita akan mengatakan sulit Pak ya untuk membuat atau mengkomunikasikan kata-kata yang penuh kasih. Apalagi kalau saya sedang ngomong, suami tidak mendengarkan. Apalagi kalau saya sedang ngomong, istri cuek saja. Apalagi kalau sedang bicara, anak-anak tidak mendengarkan, sibuk dengan gadgetnya. Sulit. Padahal tuntutannya adalah senantiasa dan diwarnai dengan kelembutan, kemurahan hati, bahkan kasih karunia yang telah kita terima dari Allah yang tercermin. Dari situ kita bisa melihat harusnya seperti itu, begitu. Dari kata pantote and charity itu, senantiasa penuh kasih. Sebagai contoh misalnya, contoh ini adalah bagian kecil, bisa Bapak Ibu perhatikan ketika ada persoalan-persoalan. Misalnya anak membuat kesalahan, mama akan bilang begini, mama tahu, ini penuh kasih ya, mama tahu bahwa kamu tidak sengaja menjatuhkan gelas itu sehingga pecah, ya. Ayo lain kali hati-hati supaya kamu nggak jatuhkan gelas itu lagi, kita bersihkan sama-sama. Kalau gelas itu gelas kesukaan kita, piang begitu. Kenapa Audrey? Gitu. Ya, sebagai contoh untuk Audrey ya. Kenapa begitu ya? Kalau sudah seperti itu, repot Bapak Ibu, angel dengan nada yang oktavnya terlalu tinggi. Nah kalau suami istri itu beda pendapat, biasanya biasakan. Tapi mari kita belajar.
aku mengerti pendapatmu kalau itu istri kita, kalau suami kita, dan aku ingin supaya kita itu mencari solusi bersama-sama. Bisakah kita bicara lebih tenang dengan nada yang rendah itu? Itu contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kasih pernyataan-pernyataan, contoh-contoh yang lain yang memang seringkali yang menjadi penekanan adalah penuh kasih itu adalah pantote and charity, senantiasa penuh kasih, tidak menjadi sebuah karena kita mau, tapi senantiasa penuh dengan kasih, mau ada persoalan atau tidak. Nah, ada beberapa kunci komunikasi yang penuh dengan kasih. Mari kita perhatikan nada bicara kita. Gunakan nada yang lembut dan penuh perhatian. Sekalipun kita lahir dalam keluarga yang nadanya tinggi, gitu ya. Nadanya tinggi itu ngomongnya buanter, gitu ya. Tapi kadang-kala ngomongnya nyelkit pelan begitu juga, sekalipun nadanya rendah, tapi juga menyakitkan juga ada loh Bapak Ibu, ya. Tapi mari kita belajar atur nada supaya saat kita bicara nggak fals. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian pilihlah kata yang tepat, gunakan kata-kata yang membangun seperti terima kasih, tolong, ya, maaf, dan aku bangga. Pernah enggak Inet dapat nilai yang bagus, mama kamu lapor, ma aku dapat nilai biasa, mama juga bisa gitu. Atau wah mama bangga kepadamu. Atau sebaliknya, ma dapat nilai jelek begitu. Mama gitu, piye, mama kasih lesin kamu kemana-mana gitu ya. Dan habis uang banyak, harus dapat nilai yang bagus gitu ya. Nah seperti itu, ada tuntutan. Kalau seperti itu kita nggak bisa memilih. Tolong ya Inet, kalau nanti ada ujian kamu belajar supaya ada nilai yang bagus dan sebagainya. Kemudian biasakan untuk bahasa tubuh, memberi pelukan, senyuman, kontak mata, itu penting. Itu bicara tentang penuh dengan kasih. Tapi jangan kontak mata dengan banyak orang ya Bapak Ibu. Semua orang bisa kontak mata, jadi bingung apa maksudnya begitu ya. Nah Bapak Ibu termasuk ketika khotbah seperti ini nggak perlu kan kontak mata, dalam arti menyampaikan sesuatu lewat kontak mata begitu. Nah yang penting berikutnya adalah kunci ini, sabar. Ya, sabar mendengarkan tanpa ada interupsi, walaupun kadangkala yang kita sedang bahas itu sulit untuk kita temukan solusinya. Dengar itu adalah komunikasi yang penuh dengan kasih yang perlu kita kerjakan. Komunikasi yang sehat itu seperti itu, senantiasa penuh kasih. Mari kita lanjut. Yang kedua, dari teks yang sama, mari kita belajar komunikasi yang sehat adalah kata-kata yang kita ucapkan itu memberi rasa. Ya, hendaklah kata-katamu jangan apa? Hambar. Jangan hambar. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mencari tahu kata hambar itu apa toh gitu ya. Ternyata kata hambar itu secara harfiah itu merujuk kepada digarami gitu ya, dibumbui dengan garam. Kalau Anda masak tidak ada garamnya, rasanya bagaimana? Orang alor, orang itu semplangisme. Bener ya? Kalau kita makan di resto yang memang ciamik gitu ya, tiba-tiba kok ada sesuatu yang beda ya, kayaknya hambar gitu. Mungkin kita nggak akan mengulangi lagi gitu. Atau bahkan kita perhatikan dalam kehidupan kita seringkali kalau Anda masak begitu pasti butuh garam. Nah, dalam kata-kata, dalam komunikasi selain penuh dengan kasih, kata-kata yang kita ucapkan itu nggak boleh hambar. Hambar itu apa maksudnya ya? Ketika mengucapkan itu harus memberi rasa dan juga memberi manfaat kepada orang yang kita sedang ajak bicara. Sama seperti garam yang memperbaiki rasa dari
rasa yang tidak ngalau dan itu rasanya cemplang tadi itu dalam makanan, komunikasi yang kita ucapkan juga seperti itu. Harusnya menyenangkan, memberi manfaat dan membangun gitu ya. Itu tentang memberi rasa. Tapi bukan hanya itu, tapi mengawetkan. Fungsi garam itu mengawetkan. Garam itu dikenal sebagai bahan pengawet untuk makanan ya. Kalau mancing beberapa hari dapat ikan yang banyak, selain es batu juga ada garam yang dibawa oleh para nelayan begitu ya. Nah, artinya supaya dalam kehidupan komunikasi begitu, kata-kata yang penuh kasih itu dapat menjaga hubungan atau menghindarkan konflik. Artinya apa? Ada sesuatu yang bermanfaat yang sedang Tuhan izinkan kita lalui, dan sekalipun ada persoalan, ada konflik, saat kita memahami bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu nggak boleh hambar, memberi rasa dan harus mengawetkan, artinya menjaga hubungan satu dengan yang lain. Komunikasi yang hambar itu adalah komunikasi yang kehilangan makna, komunikasi yang tidak memiliki kedalaman, hanya sekedar transaksi biasa tanpa ada sesuatu yang dapat membangun ikatan satu dengan yang lain. Dan ini bisa berarti kita perlu mempertimbangkan dari kata-kata yang kita ucapkan apakah memberi dampak yang positif atau tidak. Dan komunikasi yang hambar itu adalah yang datar atau tanpa kesan. Bapak Ibu kalau mendengar khotbah yang datar gitu ya, kira-kira Bapak Ibu senang atau tidak? Mungkin aku ngantuk. Saya yang ngomong keras aja kadang-kadang ada yang ngantuk begitu ya. Makanya jangan tidur malam-malam kalau pagi minggu malam gitu ya. Ya, maksudnya minggu malam malam Sabtu maksud saya. Jangan tidur malam-malam supaya nggak ngantuk gitu ya. Saya itu mengamati beberapa kali Nathan itu main musik merem nggak tahu tidur apa enggak ya bisa, tapi itu kamu ngantuk ya kan? Iya, tadi malam pulang jam 3 gitu. Karena job, it's okay, karena job ya. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, akibatnya khotbah yang datar maka akan menyebabkan jelas ngorok seperti Atikus gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita baca ayatnya dulu ya. Kita belajar untuk perhatikan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi yang tidak hambar, yang memberi rasa tepat pada waktunya, itu sangat bermanfaat. Jadi ketika anak kita salah, tegur pada waktunya di tempat yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Saya nggak mungkin tegur Tatang ketika dibuat kesalahan di depan temannya, walaupun itu harus pakai tegur. Tapi saya ajak ngomong berbagi dia, ini loh nang kesalahan. Dia baru mengatakan alasan-alasannya dan kemudian kita bicara. Dan Bapak Ibu, perkataan yang kita ucapkan itu memberi rasa, memberi manfaat itu seperti itu. Pada waktunya, pada yang tepat itu seperti buah apel emas. Ini gambaran. Buah apel emas di pinggan perak yang disajikan bukan hanya untuk tamunya para raja, tapi untuk para bangsawan yang datang pada para raja pada waktu itu dalam konteksnya. Mari kita perhatikan baik-baik. Sebagai contoh misalnya, kalau anak kita bukan hanya melakukan kesalahan, melakukan kegagalan, seperti contoh Ina tadi itu, PR-nya ada dikerjakan dengan nilainya jelek. Mama tahu kamu sudah mencoba yang terbaik, Mama. Dan itu yang paling penting bagi Mama adalah kamu harus belajar. Dan kamu gak sendirian kok. Kalimat itu kan memberi rasa. Tapi beda kalau kita gagal. Kamu itu memang anak gak mau diuntung. Wah, anaknya siapa toh? Ya anakmu toh, Man. Sudah sampai seperti itu lupa anaknya siapa, padahal anaknya dewe gitu ya. Nah, ketika suami atau istri atau pasangan kita stres, ya, stres itu ditandai dengan apa? Kebingungan biasanya, betul ya? Atau fisik kita menurun, ya. Tapi mari kita perhatikan suami kita kalau lagi stres, istri kita lagi kalau stres, kita harus hibur, Bapak Ibu. Jangan lupa, Bu Reni, Pak Dedi ya, harus dihibur, ya. Kalau kita punya pasangan yang stres, mari kita belajar seperti ini Bapak Ibu. Aku lihat kamu
sudah sangat bekerja keras untuk kami. Aku bangga loh Pak, aku bangga loh Ma. Dan kalau kamu sekarang butuh istirahat, istirahatlah. Aku siap bantu apa yang kamu perlukan. Kalau kalimat itu kita ucapkan kepada pasangan kita dan kita mendengar, seperti tadi kebingungan disiram es segar banget, seperti disiram es tehnya Bu Reni gitu. Segar karena enak dibandingkan es teh yang lain gitu. Udah promosi loh Bapak Ibu. Hanya sebagai sebuah just aja, just kidding. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi berapa banyak dari antara kita suami istri yang bingung, yang stres. Harusnya suami istri anak itu memberikan dukungan, tapi nambah stres. Benar enggak? Nambah bingung, nambah stres. Dan itu bukan komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat bukan seperti itu. Memberi dampak, memberi rasa yang tidak hambar, itu bukan seperti itu. Nah, mari kita belajar, ada beberapa kunci komunikasi supaya komunikasi yang kita sampaikan itu memberi rasa. Mari kita belajar untuk ini, mengucapkan dari apa yang kita maksudkan itu secara langsung atau spesifik. Sampaikan pujian kalau memang kita perlu beri pujian, atau perhatian yang secara spesifik. Aku bangga kepadamu, ya, aku bangga kepadamu Mas. Aku bangga kepadamu, oh gitu ya. Aku bangga banget nih, luar biasa kamu udah bekerja dari pagi sampai malam gitu ya. Ternyata kamu bisa lakukan semua, bisa masak, bisa buat sesuatu gitu. Wah, itu menyenangkan gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengkomunikasikan sesuatu yang spesifik yang kita bisa ucapkan untuk yang kita maksudkan, itu akan meredakan stressing yang terjadi akibat pekerjaan, akibat kebingungan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa atur nada. Nadanya itu yang hangat. Gunakan nada bicara yang lembut dan penuh kasih. Mulai merasa empatinya itu hangat satu dengan yang lain, suami, istri, anak dan sebagainya. Dan jangan lupa ada bahasa tubuh yang kita perlu sampaikan. Pelukan, ya, ciuman, tekan bahu, ya, dan sebagainya. Nah, tapi dalam bahasa tubuh ini saya seringkali diingatkan oleh istri saya. Kadang-kadang saya itu menganggap anak-anak yang sekarang ini dewasa itu seperti anak sekolah minggu saya masih kecil begitu. Saya itu kadang-kadang karena baik begitu ya, saya peluk padahal dia perempuan sudah dewasa begitu. Lain kali nggak boleh begitu gitu ya. Lain kali nggak boleh begitu gitu. Ya kalau mamanya ada apa-apa, nah kalau mamanya apa-apa gitu. Nah saya kan nggak ada apa-apa gitu. Nah, tapi mari kita belajar, biasakan itu dalam keluarga. Peluk, ya, cium, katakan dalam bahasa tubuh, dan sampaikan dalam komunikasi yang rasa itu tulus. Sampaikan dengan hati yang tulus agar pesan kasih itu dapat diterima dengan baik, ya. Sampaikan dengan tulus supaya pesan yang kita inginkan untuk anak, suami atau istri kita atau orang lain termasuk bawahan kita itu memahami apa yang kita maksudkan. Nah, kalau kita nggak memahami, ya katakan sekali lagi. Kalau belum memahami, berulang-ulang terus, karena memang Tuhan mengajar pada kita untuk berulang-ulang mengajarkan, baik itu waktu tidur, waktu berangkat, waktu di jalan, waktu semuanya dilakukan secara berulang-ulang begitu ya. Yang ketiga dan yang terakhir, mari kita belajar untuk mengkomunikasikan komunikasi yang sehat dengan kata yang bijak dalam memberi jawab, ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab. Kamu tahu harus memberi jawab. Dari kata ini, I-deny, mengetahui, ya. Ini mengacu pada kebijaksanaan yang diperoleh melalui hubungan dengan Kristus atau dewasa dalam Kristus. Seorang yang dewasa di dalam pengiringannya kepada Tuhan itu diwarnai dengan banyak hal kebajikan yang orang lain itu bisa dapat tertolong
untuk ketika ada persoalan masalah yang dimintai nasihat. Dewasa dalam Kristus. Ketika anak-anak yang mungkin menurut kita adalah bagian dari apa yang Tuhan taruh kepada kita, nggak ngerti memahaminya gitu ya, sehingga kita nggak tahu bahwa apa maksud Tuhan buat kita, tapi ternyata anak itu bisa menyampaikan sesuatu pesan yang baik untuk kita, dan kata-katanya itu tahu yang kita butuhkan. Kemudian bukan hanya dari kata engenai, tapi dari kata apokristitai, ya, itu adalah pernyataan memberi jawab, menunjukkan sebuah kemampuan untuk merespon secara tepat, baik dalam percakapan biasa ataupun percakapan dalam menjawab pertanyaan iman atau apologet. Ya, apologet itu bicara tentang pembelaan iman terhadap hal-hal yang menyimpang di luar jalurnya. Dan dalam percakapan itu Anda ketika tidak dewasa, maka tidak akan bisa memberikan jawab yang baik. Nah, kalau kita kontekstualisasikan di rumah kita, ya, ada prinsip bijak untuk dapat kita memberikan jawab yang baik. Ada pernah mendengar cerita tentang Salomo ketika dia meminta hikmat, ya kan? Ternyata dari kata hikmat itu, dari teks aslinya itu adalah mendengar dan mendengar. Maka ketika ada persoalan, dua perempuan Sunda datang kepadanya. Satu membawa anak yang hidup, satu membawa anak yang mati. Dan perempuan yang anaknya mati tadi itu mengatakan pada Raja Salomo, itu anakku, perempuan ini membunuh anakku yang sekarang ini mati di pangkuanku. Kemudian perempuan ini juga ngomong, enggak, inilah betul anakku, ini anakku. Kemudian Salomo ngomong begini, ambil anak itu, kita penggal jadi dua. Respon dari ibu yang membawa anak yang mati tadi itu, silakan, biar anak itu mati, biar semua kita tidak kebahagiaan. Tapi ibu yang asli, yang penuh dengan kasih tadi itu, jangan bunuh, biar anak ini hidup, silakan ambil. Raja Salomo memutuskan hari itu, yang menjadi milik anak atau ibu ini adalah ibu aslinya membiarkan anak terus. Jawaban itu mencengangkan banyak orang, dan itu muncul dari kedewasaan di dalam Kristus. Maka prinsip bijak dalam memberi jawab, mari kita belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Pastikan lawan bicara kita itu mendengar apa yang kita komunikasikan. Ya, jelas kalau ada gangguan kereta, gangguan pesawat seperti cakrawala, berhenti dulu, jangan bicara. Karena kalau tidak, kita nggak akan bisa menyampaikan dengan sungguh-sungguh, dan kita nggak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Apalagi usia bertambah lanjut, usia bertambah itu biasanya penyakit yang berikutnya itu budek, ya, burung, beser, ya, boyokan, budek itu salah satunya. Begitu. Nah, kalau kita nggak menyampaikan dengan baik, sudah bahasa tubus, bahasa dan sebagainya, tapi belum mendengar, ya ucap aja lagi gitu ya, sampai betul-betul mendengar. Nah, mari kita belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah mendengarkan, prinsip memberi jawab itu berikan empati sebelum memberikan jawaban. Karena seringkali kita nggak punya empati. Maka sebetulnya Ibu Ekstin dalam pembicaraan dengan saya kemarin, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan anak kita, yang orang tua lebih, yang harus tahu begitu. Maka dia sampaikan dalam komunikasi di WA itu, anak itu harusnya seperti ini Pak. Nah, maka seperti apa yang kita lakukan, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ekstin itu adalah sebuah empati yang anak itu harus diketahui apa maksud dan keinginan, walaupun orang tua juga punya idealis yang sama. Nah, berikutnya adalah bahasa yang positif. Bahasa yang positif, jangan ada bahasa yang negatif. Gunakan bahasa kita yang positif. Bahasa yang tidak berguna, lupakan itu, ya. Berikan nilai-nilai hikmat iman atau kutip firman Tuhan, ya.
kalau perlu gitu ya, maka baca firman Tuhan ya. Nah kemudian jaga nada suara lembut, sopan. Ternyata dari teks kebenaran yang saya sampaikan, ternyata nada itu penting banget Bapak. Nada itu bisa memberikan sebuah sentuhan yang baik. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita bisa menyampaikan isi hati kita karena anak kita mendengar. Saya akan akhiri dengan sebuah quote dari seorang yang bernama Billy Graham. Kata-kata kita seperti garam, bisa memberi rasa kehidupan atau justru menyakiti. Karena itu bijaksanalah dalam setiap ucapan kita. Bapak Ibu, di dalam keluarga kita masing-masing, cara mengkomunikasikan itu macam-macam berbeda. Tapi mari belajar pagi ini dalam bulan keluarga, di minggu yang terakhir di bulan Januari ini. Mari kita belajar untuk memahami bagaimana kita punya sesuatu yang baik, sebuah keharmonisan, karena kita dapat mengkomunikasikan perkataan-perkataan kita dalam keluarga itu dengan baik, dengan sehat, penuh kasih, jangan hambar, bisa memberikan ucapan-ucapan, jawaban-jawaban yang memberi manfaat, memberi dampak yang besar. Bapak Ibu, biarlah ini bermanfaat, berguna bagi kita, terutama bagi mereka anak-anak muda yang nanti juga akan masuk dalam bahtera rumah tangga. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita datang kepada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan besar hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan besar hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu, kita berdiri bersama-sama. Mari sambut kami. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan besar hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
celah yang seringkali dibuat oleh iblis, setan untuk hancurnya keluarga adalah tentang komunikasi yang tidak efektif, komunikasi yang tidak sehat. Hal itu sebetulnya hal yang biasa yang seringkali terjadi. Tapi berapa banyak keluarga yang hancur akibat dari komunikasi yang tidak sehat. Mari kita belajar terbuka suami istri, sehingga kita mengucapkan kata-kata penuh dengan kasih, kata-kata yang tidak hambar, yang bisa menguatkan, membangun. Dan mari kita belajar supaya kita dewasa dalam Kristus, sehingga dapat memberikan jawaban. Itu yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, supaya kita dapat punya keluarga yang harmonis, keluarga yang baik. Tuhan merindukan itu terjadi. Jangan biarkan celah komunikasi yang tidak sehat itu terus menggerogoti pernikahan kita, menggerogoti rumah tangga kita, keluarga kita. Anak-anak muda, mari perhatikan dengan baik. Memang teman, sahabat di luar sana bisa memberikan sesuatu yang Anda butuhkan. Mungkin kita berpendapat orang tua kita itu menjengkelkan karena enggak mengerti, memahami apa yang kita maksud. Tapi pulanglah, kembali ke rumah. Di situ ada orang tua, papa, mamamu, ada adik, ada kakak, yang memang akan memberikan support saat engkau bingung, saat engkau galau, saat engkau stres bahkan. Lebih dari itu, berdoalah, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Renungkan baik-baik Bapak Ibu. Jujur saya bukan seorang komunikator yang baik. Mungkin perasaan yang sama, aku mau berubah supaya aku mau menjadi seorang komunikator yang baik di rumahku, di pelayanan, di tempat pekerjaan. Lebih dari itu, Tuhan menginginkan di keluarga kita ada value kasih yang terus tercermin di dalamnya. Makasih Tuhan. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Ada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Gak ada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami terbatas Bapak. Kami gak mampu menjadi suami yang baik. Kami gak mampu menjadi istri yang baik. Kami gak mampu untuk menjadi anak-anak yang baik. Tapi kami mau belajar untuk membangun komunikasi itu di tengah-tengah pergumulan yang kami sedang hadapi di keluarga kami, di komunitas kami Tuhan. Supaya komunikasi yang sehat itu terus dapat kami kerjakan sebagai sebuah pembelajaran untuk membangun hidup yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang membagikan dan sampaikan dialah sampai kepada seluruh umat Tuhan, jemaat yang Engkau kasihi, jemaat RBC, jemaat yang menerima anugerah berkat berbuah-buah, jemaat yang tidak pernah ada pertengkaran,
karena kami berada di Rehoboth. Kami melupakan yang ada di Sitna dan di Esek. Di Rehoboth, di tanah yang lapang, di tanah yang berkatnya berbuah-buah. Karena itu kami meyakini itu Tuhan terjadi dalam komunitas kami, terjadi untuk rumah kami, terjadi untuk keluarga kami, terjadi untuk anak-anak turunan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama.